Alang-alang telah lama dianggap sebagai tanaman dengan banyak manfaat. Beberapa daerah mengenali alang-alang sebagai ilalang. Fakta telah membuktikan bahwa selain alang-alang, akar alang-alang juga memiliki manfaat kesehatan. Meskipun tumbuh sebagai tanaman parasit yang mengganggu tanaman di sekitarnya, pada kenyataannya tanaman langka ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Ini karena memiliki kandungan yang sangat berguna di akar alang-alang, yang dapat digunakan sebagai pengobatan dan untuk menjaga tubuh yang sehat. Tumbuhan ini termasuk terna menahun. Tingginya bisa mencapai 180 cm, batang padat, buku jarang berambut, daun berbentuk pita, berwarna hijau, permukaan daun kasar. Perbungaan dalam bentuk biji-bijian atau bulir, berwarna putih. Bunga yang terletak di atas adalah bunga yang sempurna dan yang terletak di bawah adalah bunga infertil atau mandul. Bunga mudah tertiup angin. Daerah distribusi, habitat, dan aquaculture tumbuh di daerah Jawa pada ketinggian hingga 2.700 meter di atas permukaan laut, di area terbuka atau semi tertutup, di rawa, di tanah dengan aerasi yang baik, di area yang telah dibuka, di tepi sungai, hutan sekunder yang luas, area terbakar, sebagai gulma di pertanian atau ladang, taman dan perkebunan. Tanaman ini dapat mempengaruhi tanaman budidaya lainnya karena kebutuhan natriumnya relatif tinggi. Bagian tanaman yang dijadikan obat, akar, rimpang, daun, dan bunga dapat digunakan saat kondisi segar atau yang kering. Bagian utama yang digunakan untuk obat-obatan medis adalah akarnya. Bahkan akarnya dapat digunakan untuk menurunkan suhu, memperlancar urin, menghentikan pendarahan, dan sebagai obat untuk pendarahan di hidung atau mimisan, muntah darah, kencing nanah atau gonore, hepatitis, dan infeksi ginjal. Perbanyakan dengan akar atau tingga akar. Tanaman ini sangat mudah tumbuh dan ada di mana-mana di sekitar kita. Merupakan tanaman liar dan dianggap sebagai gulma. Tumbuh liar di pinggir jalan, di ladang, dan hutan. Berkembang biak dengan sendirinya. Setiap kali rimpang dipanen dari tanaman yang telah matang. Rimpang yang baik adalah pucat, manis, dan sejuk. Alang-alang dapat menyebabkan penurunan pH tanah. Besaran penurunan pH dan penghambatan proses nitrifikasi menunjukkan korelasi positif dengan pertumbuhan rumput alang-alang. Khasiat tanaman alang-alang: pelembut kulit, peluru urin, pembersih darah, penambah nafsu makan, penghentian pendarahan. Selain itu juga dapat digunakan dalam pengobatan penyakit kelamin seperti gonore, raja singa, kencing darah, penyakit ginjal, luka, demam, tekanan darah tinggi, dan penyakit neurologis atau saraf. Semua bagian tanaman dapat digunakan sebagai pakan ternak, bahan kertas, dan untuk pengobatan kurap. Resep obat untuk infeksi saluran kemih dan urin sedikit. Jika Anda menderita infeksi saluran kemih, ramuan ini dapat digunakan sebagai obat alternatif. Rimpang alang-alang 6 gram, daun kumis kucing 4 gram, rimpang kunci pepet 5 gram, air 115 ml. Caranya, diseduh, dibuat infus atau pil. Cara penggunaan, diminum 1 kali sehari, setiap kali minum 100 ml.
Untuk infus atau pil diminum 3 kali 9 pil sehari. Lama pengobatan diulang selama 14 hari. Mimisan, kencing berdarah, dan muntah darah. Ramuan ini dapat digunakan sebagai obat alternatif selain pengobatan dari dokter. Rimpang alang-alang 6 gram. Daun andong segar 2 helai. Daun sendok segar 6 gram. Air 110 ml. Caranya, diseduh, dipipiskan, dibuat infus atau pil. Cara penggunaan, diminum 2 kali sehari, setiap kali minum 100 ml pada pagi dan sore untuk diinfus. Untuk pipisan, minum 2 kali sehari, pagi dan sore. Setiap kali Anda minum 1/4 gelas. Untuk pil, diminum 3 kali sehari, 9 pil. Lama pengobatan, ulangi sampai sembuh.